Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah tahu apa sih aplikasi Livin Merchant sendiri. Ini adalah aplikasi sejenis aplikasi kasir. Kalau Bapak Ibu tahu seperti Moka. Nah, ini bisa membantu perencanaan keuangan untuk UMKM. Jadi dari stok awal itu bisa terpantau di Livin Merchant. Terus untuk penjualan hari itu juga dan penerimaan untuk pembayarannya. Boleh next. Nah, POS sendiri adalah point of sales. Nah, value-nya yang unik di Livin Merchant ini yang pertama adalah registrasinya itu cepat Bapak Ibu, hanya 15 menit dibandingkan dengan aplikasi yang sejenis. Ada juga yang harus nunggu berhari-hari dia baru bisa launching gitu. Mungkin ini kita sambil sharing, nanti apabila ada pertanyaan langsung aja boleh tunjuk jarinya Bapak Ibu gitu ya. Nanti takut ada yang terlewat. Lalu kita pencairannya itu 3 kali sehari. Jadi tidak perlu menunggu sampai dengan settlement akhir hari, itu udah bisa cair gitu. Dan bebas biaya langganan. Jadi benar-benar free ini karena untuk UMKM dan masuknya juga 0%, tidak ada MDR-nya sama sekali. Jadi masuknya kalau belanjanya 100.000 masuk ke Bapak Ibu juga nanti ke rekeningnya 100.000. Dan semua metode pembayaran ini bisa diterima oleh Livin Merchant. Jadi dari tunai itu nanti kalau tunai itu hanya tercatat aja ya Bapak Ibu karena kan dia kalau tunai tidak masuk ke aplikasi. Terus nanti bisa juga pembayaran lewat kris, edisi, transfer, e-wallet dan kartu debit. Untuk e-wallet sendiri seperti OVO, ShopeePay, GoPay itu bisa dan kartu debit Bank Mandiri ataupun bank lain, cuman ini masih tersedia untuk yang toko online. Maksudnya di sini toko online itu apa? Jadi Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Livin Merchant ini di toko online dan offline. Kalau di toko online, Bapak Ibu bisa masukkan jenis-jenis barang dagangan Bapak Ibu ya, misalkan masukkan hijab, ciput dan lain-lain itu bisa di online kan. Jadi nanti saat ada pembeli dia order by Livin Merchant, nanti kita bekerja sama dengan Gojek Bapak Ibu. Jadi nanti udah otomatis kalau pembelinya itu dia order, nanti otomatis akan order Gojeknya juga gitu. Nah itu untuk toko online-nya, dia bisa menerima pembayaran e-wallet dan kartu debit. Tapi kalau toko offline itu hanya Bapak Ibu pakai aplikasi kasirnya dan krisnya yang dicetak, kris statisnya. Nah ini salah satu beberapa perbandingan ya Bapak Ibu dengan layanan yang sejenis. Ini untuk Livin Merchant sendiri, untuk onboardingnya udah bisa dipakai itu 15 menit. Sementara aplikasi kasir dia 30 menit, Moka 2-7 hari kerja, Gowish 10 hari kerja, BCA Merchant H+3, bank lain H+7 baru bisa dipakai. Untuk pengguna sendiri kita sudah ada lebih dari 100.000 pengguna Bapak Ibu untuk Livin Merchant-nya Bank Mandiri ini. Mungkin nanti kita bisa langsung praktek ya setelah saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu nanti saat bawa materi ini ke sekolah bisa bantu anak didiknya untuk gunakan aplikasi Livin Merchant ini. Nah untuk metode pembayarannya sendiri kita bisa dapatkan kris yang statis dan dinamis. Maksudnya di sini kris yang statis itu adalah kris yang dicetak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana dan apabila orang scan itu orang pembelinya yang akan masukkan nominalnya gitu. Dan bisa juga Bapak Ibu gunakan kris dinamis. Kalau untuk kris dinamis sendiri itu Bapak Ibu masukkan dulu apa aja yang dibeli oleh pembeli gitu ya, misalkan hijab berapa harganya 10.000 gitu, terus ciput 8.000 berarti 18.000. Nah itu yang bisa diberikan kepada pembeli. Saat pembeli scan itu udah otomatis langsung kedebet di rekening pembeli itu 18.000 tanpa harus memasukkan nominal. Itu bedanya kris statis dan dinamis seperti itu.
Terus untuk aplikasi yang lainnya itu hanya bisa beberapa hanya dinamis saja dan beberapa hanya statis saja. Seperti di bank lain ini hanya bisa krisnya statis saja. Terus untuk settlementnya, uang yang masuk ke rekening Bapak Ibu itu kita 3 kali sehari. 3 kali sehari ini jam 8 pagi, 4 sore, dan 8 malam gitu. Jadi tergantung dari waktu transaksinya. Kalau transaksinya nanti di atas jam 8 malam berarti akan masuknya jam 8 paginya, seperti itu. Terus untuk aplikasi di pos yang lain atau bank lain ini dia hanya bisa settlementnya 1 kali seharinya gitu. Tidak ada yang 3 kali sehari Bapak Ibu. Di Indonesia hanya punya Bank Mandiri aja, Livin Merchant yang bisa 3 kali sehari. Terus untuk biaya langganannya Bapak Ibu kita free, bebas biaya langganan. Kalau di toko-toko yang lainnya ini masih ada komisi ya. Masih ada komisi 20% gitu. Terus ada tambahan lagi biaya transaksi 1.000 per biaya transaksi, kalau di Bank Mandiri 0%. Nah, untuk aplikasi bank yang lain itu tidak memiliki sistem POS atau tidak ada aplikasi kasirnya. Hanya misalkan Bapak Ibu pakai bank lain, dia hanya bisa menerbitkan krisnya saja, hanya menerima pembayaran aja tapi nggak bisa aplikasi kasirnya. Nah, cara pendaftarannya seperti apa? Bapak Ibu kita sudah full digitalisasi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi datang ke cabang Bank Mandiri gitu ya. Caranya Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya rekening Bank Mandiri? Sudah ya? Oh belum. Baik, ada yang sudah punya, ada yang belum. Nanti yang sudah punya nanti boleh kita coba dulu caranya. Jadi Bapak Ibu hanya kalau sudah punya rekening Mandiri hanya butuh pakai yang aplikasi yang biru, yang Livin Merchant yang biru. Nah kalau masih belum punya rekening Bank Mandiri, Bapak Ibu harus download dulu Livin by Mandirinya yang warna kuning, itu untuk buka rekening dulu Bapak Ibu. Buka rekeningnya juga nggak perlu datang ke cabang. Yang penting ada KTP, nanti kita scan by handphone gitu ya. Itu nanti bisa langsung jadi, 5 menit aja udah bisa langsung keluar nomor rekeningnya gitu. Nah ini untuk krisnya nanti akan dapat modelnya seperti ini Bapak Ibu, kris yang statis. Nah seperti yang di pojok. Nah ini yang Bapak Ibu boleh capture atau Bapak Ibu boleh print gitu ya, ditaruh di kasir UMKM-nya. Nah ini bisa dibawa kemana-mana, yang ini yang kris statis. Nah kalau untuk berjualan face to face juga Bapak Ibu bisa pakai yang kris dinamis, yang tengah itu. Jadi Bapak Ibu masukkan dulu jenis jualannya apa. Misalkan itu seperti dicontoh kan ada ayam goreng. Nah itu boleh dimasukkan, nanti dia akan muncul kris. Krisnya sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli gitu. Boleh. Nah ini dilengkapi settlement 3 kali sehari. Dan ini masuknya Bapak Ibu H+0 Bapak Ibu. Nah dia juga langsung reportingnya itu sesuai dengan hari ini. Jadi bisa langsung dicek apakah nanti pembayaran itu sudah masuk atau belum. Kadang kan suka ya selisih gitu. Bapak Ibu pemilik UMKM ini kayak cuma ditunjukin aja sama pembeli, Bu sudah ya gitu, Bu sudah ya gitu. Tapi kita nggak bisa cek apakah itu benar udah masuk atau belum. Nah kalau di Livin Merchant ini Bapak Ibu, nanti setelah pembayarannya itu berhasil, Bapak Ibu akan dapat notifikasi, centing gitu. Nah itu berarti udah bisa dicek, ada tombol lonceng ya, di pojok itu ada tombol lonceng, Bapak Ibu boleh cek. Oh iya benar aplikasinya udah masuk, pembayarannya udah masuk gitu. Nanti akan terlihat di aplikasi. Bu, untuk settlement ke rekeningnya ini bisa dipantau. Jadi nanti kelihatan Bapak Ibu boleh lihat 7 hari terakhir sampai dengan beberapa bulan terakhir itu ada reportnya. Jadi Bapak Ibu udah bisa lakukan, nggak perlu ke cabang, udah bisa download rekening korannya by aplikasi juga gitu. Nanti akan kelihatan, ini di sini ada insight atas kinerjanya Bapak Ibu di UMKM. Nanti kelihatan di situ mana yang paling laku, terus hari ini dapat berapa juta, berapa ratus ribu. Nah itu terlihat Bapak Ibu, ada grafiknya seperti di slide.
Nah, alur masuknya Bapak Ibu yang pertama, setelah Bapak Ibu nanti download untuk Livin Merchant-nya, mohon maaf ini hanya bisa di-download di HP Android ya Bapak Ibu. Untuk HP iPhone masih belum bisa, jadi ini harus di Android. Nanti Bapak Ibu download Livin Merchant-nya, lalu klik daftar Livin Merchant, lalu masukkan nomor HP Bapak Ibu dan buat password. Passwordnya ini 8 angka dan huruf, bebas aja. Lalu setelah itu klik daftar Livin Merchant. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke beranda. Nah, seperti itu. Nanti ada kris, ada lonceng dan ada tanda pengaturan gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu jika sudah berhasil, Bapak Ibu bisa menambahkan produk jualannya Bapak Ibu di menu katalog. Nah, di menu katalog itu sendiri ini yang kita sebut aplikasi kasir tadi gitu. Bapak Ibu boleh tambahkan satu-satu foto-foto jualannya Bapak Ibu gitu ya. Terus nanti apabila ada yang beli, Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, tambah misalkan itu ya Bapak Ibu kelihatan di situ ada pemesanan, nanti Bapak Ibu tinggal klik tambahkan plus, berarti dia beli 1 gitu. Nah, setelah itu tagih pembayarannya menggunakan metode itu ada beberapa pilihannya Bapak Ibu. Nah, kalau kris dia itu akan tercetak kris yang dinamis. Nah, itu bisa langsung dikasih ke pembelinya untuk di-scan seperti itu. Nanti dia akan motong sesuai dengan harga. Ini yang kris dinamis. Nah, ini cara tambah menunya, mungkin nanti kita akan langsung sambil praktek aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu saat kembali ke SMA bisa langsung membimbing anak didiknya untuk aplikasinya untuk mengaplikasikan Livin Merchant ini gitu. Nah, ini alur penjualannya di toko kalau pilih menu kasir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai gini, ini tinggal ditambahkan aja, misalkan mau beli yang mie Aceh, tambah 2, tambah 1. Nah, nanti setelah itu sebelum ditagihkan boleh dicek dulu pesanan ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu sudah sesuai, kris dinamisnya terbentuk, lalu saatnya lakukan penagihan ke pelanggan. Nah, ini untuk pembayarannya Bapak Ibu kalau mau meninjau, jadi pendapatan hari ini tuh akan terlihat di menu transaksi yang pojok sendiri. Nah, setelah itu akan terinci satu-satu dari hasil transfer, dari hasil edisi, dari hasil kris statis dan tunai, ini akan tercatat satu-satu. Jadi Bapak Ibu udah nggak pusing-pusing lagi, ini tadi pembayarannya via apa, seperti itu. Terus untuk sekian transaksinya Bapak Ibu bisa langsung dicairkan ke rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi ini otomatis udah nge-link. Nah, pencairan pertama jam 8 itu udah ada terlihat gitu berapa jumlahnya, pencairan kedua jam 4 juga udah terlihat jumlahnya, dan pencairan jam 8 udah ada jumlahnya, seperti itu. Boleh di next. Nah, pajak dan biaya layanan. Seperti yang kita tahu biasanya kalau kita jualan UMKM sekarang kan juga sama pemerintah diwajibkan untuk membayar pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau kita makan di restoran itu kan ada pajak yang dibebankan ke Bapak Ibu sebagai pembeli, itu kan biasanya 10% gitu. Nah, biasanya kalau UMKM ini awal-awalnya kan tidak membayar. Nah, karena sekarang ini sudah diwajibkan, nah kita dari Livin Merchant ini juga sudah bisa menambahkan pajak dan biaya layanan kepada pembeli. Jadi tidak ditanggung oleh merchant gitu. Nah, gimana Mbak caranya? Nanti kita klik di pengaturan Bapak Ibu, lalu pada halaman utama itu ada biaya transaksi. Nah, presentasi pajaknya ini bebas Bapak Ibu mau masukkan gitu, mau masukkan berapa. Misalkan mau 50-50 Mbak, saya merchantnya 5%, terus pembelinya 5% boleh. Berarti Bapak Ibu masukkan di sini presentasi pajaknya 5%. Atau mau semua untuk pembeli, boleh dimasukkan di sini 10%. Lalu ada biaya layanan. Nah, untuk biaya layanannya sendiri biasanya merchant itu ada juga yang tidak. Nah, ini bebas aja Bapak Ibu kalau misalkan mau dibebankan sebesar 5%, 7,5% itu bisa, atau mau 0% juga bisa. Jadi ditambahkan yang biaya pajaknya aja, lalu klik simpan.
Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh cek informasi biaya transaksinya, kalau udah benar berarti klik mengerti. Nah, impact-nya seperti apa? Jadi nanti di aplikasi Livin Merchant ini Bapak Ibu sudah bisa terintegrasi dengan printernya kecil kita, nanti itu bisa juga disiapkan oleh Bank Mandirinya untuk printernya. Nah, seperti biasanya yang di aplikasi-aplikasi kasir itu ada struk putihnya, nah itu akan tercetak di sini. Nanti dia akan terrecord biaya layanannya berapa, pajaknya berapa, gitu ya. Jadi terlihat Bapak Ibu nominal yang sudah ditagihkan ke pembeli itu rinci gitu. Jadi tidak hanya total tagihan aja, tapi pajak, biaya layanan, serta pembulatan itu juga ada. Terus seperti ini model struknya nanti kalau misalkan diberikan ke pembeli. Sementara itu Pak Arya dan Bapak Ibu sharingnya hari ini semoga dapat membantu untuk transaksi pembayarannya gitu ya. Jangan lupa kita di Indonesia ini sudah harus mulai menerapkan cashless gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.